Pasukan pertahanan Israel mulai melakukan serangan darat besar-besaran di jalur Gaza. Dalam serangan skala besar itu, IDF dilaporkan juga menyerbu rumah sakit Ibnu Sina di Jenin, kota Palestina. Padahal Israel sendiri telah diperingatkan oleh Amerika Serikat untuk tidak menyerang warga sipil yang sedang berlindung di rumah sakit. Melansir Al Jazeera, Senin 30 Oktober, sekitar 50 kendaraan lapis baja dan bulldozer kelas militer memasuki kota Jenin. Jurnalis di lokasi juga melihat rombongan kendaraan militer Israel itu menuju rumah sakit Ibnu Sina. Beberapa video juga memperlihatkan bentrokan di sekitar rumah sakit Ibnu Sina di Jenin. Ada laporan pasukan militer Israel mengepung rumah sakit tersebut. IDF secara acak menembaki warga Palestina di halaman rumah sakit. Sementara itu, dalam rekaman video yang beredar memperlihatkan warga Palestina berlarian panik karena tembakan Israel. Menurut para dokter yang diwawancara, sedikitnya 3 orang terluka dalam penggerebekan Israel. Selain itu juga 1 orang dilaporkan terbunuh oleh pasukan Israel. Serangan darat militer Israel semakin meluas setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan di Gaza memasuki tahap kedua. Beginilah potret kamp Jabaliyah di Gaza, tempat pusat para pengungsi yang kini telah menjadi puing-puing setelah diserang pasukan Israel. Al Jazeera melaporkan skala serangan disebut sangat dahsyat hingga mengakibatkan kerusakan yang luas di kamp Jabaliyah. Dalam video yang dirilis pada Senin 30 Oktober, memperlihatkan bangunan bertingkat hancur, nyaris rata dengan tanah. Kerusakan yang meluas ini menyusul pengeboman Israel yang intens beberapa hari lalu. Diketahui daerah terpadat di jalur Gaza ini telah menjadi sasaran pengeboman berulang kali oleh pasukan Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 8.000 orang telah terbunuh dan ribuan lainnya terluka dalam 3 minggu terakhir. Sebelumnya diberitakan pekan lalu 22 Oktober, Israel menggempur kamp pengungsian Jabaliyah ini dan telah menewaskan 30 orang. Korban dari pengeboman itu mayoritas perempuan dan anak-anak. Menurut pertahanan sipil di Gaza, mayat-mayat korban pengeboman itu ditemukan di bawah reruntuhan bangunan. Dilaporkan ledakan hebat mengguncang langit Haifa, Israel pada Senin 30 Oktober. Ledakan tersebut bersumber dari pesawat pencegat yang meledak. Namun tidak ada peringatan roket yang terdengar di kota tersebut saat proyektil tersebut diluncurkan. Rekaman video amatir dari warga Haifa memperlihatkan sebuah proyektil melesat melintasi langit sesaat sebelum meledak di udara. Sementara dalam keterangan unggahan, roket meledak tepat di kota Kiryat, Israel Utara. Kemungkinan roket pencegat tersebut ditembakkan setelah adanya peringatan palsu. Pihak militer Israel juga belum memberikan komentar mengenai insiden tersebut. Insiden ini terjadi setelah roket yang diluncurkan dari Gaza mendarat di pusat kota Kiryat Ono dan Holon pada Sabtu 28 Oktober lalu. Media Israel melaporkan setidaknya 4 orang terluka dalam serangan tersebut. וואו. הנפילה ממש פה. אלוהים ישמור. מה זה? רגע, אני מצלם את זה, נודר. לא, נראה לי זה אש אולי. לא ראיתי. נודר, אימא'לה! היה עירות. Militer Israel disebut menggunakan gas beracun untuk menembus jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh sumber anonim saat wawancara dengan media Arab pada Minggu 29 Oktober.
Al-Mayadin melaporkan bahwa IDF telah mengerahkan gas beracun sebelum serangan mereka ke jalur Gaza. Sumber menjelaskan IDF berusaha menembus jalur Gaza 4 jam setelah mengerahkan gas beracun. Dia mencatat bahwa strategi ini digunakan di wilayah operasi utama, khususnya di Beit Lahia dan Beit Hanoun, Gaza. Klaim ini menyusul laporan munculnya unit infanteri Israel dalam sebuah penyergapan yang dilakukan oleh pejuang di Soufa. Wartawan Al-Mayadin mengonfirmasi bahwa unit infanteri Israel mundur dari Soufa setelah bentrokan sengit dengan pihak perlawanan yang berlangsung selama 3 jam. Sementara itu, juru bicara IDF mengumumkan bahwa seorang perwira intelijen Israel terluka parah akibat ledakan dan seorang tentara lainnya terluka selama konfrontasi di jalur Gaza Utara. Invasi darat Israel ke Gaza dari 3 arah berhasil dipukul mundur oleh perlawanan Palestina dengan memastikan bahwa tentara Israel tewas dalam serangan tersebut. Pihak perlawanan mengatakan bahwa musuh jatuh dalam serangan yang sudah disiapkan. Mereka juga mencatat bahwa militer Israel akan mencoba kembali menyerang jalur Gaza. Amerika Serikat dilaporkan mengirimkan pasukan reaksi cepat Korps Marinir ke Timur Tengah. Langkah ini menyusul kekhawatiran Amerika Serikat perang di Gaza akan meningkat menjadi konflik regional. Dua pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan unit ekspedisi marinir ke-26 dibawa oleh kapal serbu amfibi USS Bataan. Kapal tersebut telah beroperasi di perairan Timur Tengah. Menurut pejabat itu, kapal serbu amfibi USS Bataan mulai bergerak menuju terusan Suez pada akhir pekan lalu. Namun kini berada di Laut Merah dan akan segera bergerak ke Mediterania Timur. Hal ini akan membawa unit marinir Amerika Serikat lebih dekat ke Lebanon dan Israel. Mengingat Amerika Serikat telah memperingatkan warganya untuk meninggalkan kota Lebanon. Adapun tugas unit ekspedisi marinir ke-26 diantaranya untuk membantu warga sipil dalam melakukan evakuasi. Sebelumnya, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan ada kemungkinan peningkatan resiko konflik menyebar ke wilayah lain. Pernyataan ini menyusul kelompok yang didukung Iran terus menyerang pasukan Amerika Serikat. Pasukan Israel bertempur sengit dengan Brigade Jenin di kota tepi barat. Dilaporkan seorang pemimpin Brigade Jenin bernama William Hanoun tewas dalam penyergapan tersebut. William Hanoun merupakan salah satu pendiri pertama Brigade Jenin bersama Jamil Al-Amouri. Media Israel melaporkan William Hanoun tewas ditembak oleh pasukan Israel bersama 2 lainnya dalam bentrokan di Jenin. Namun pihak Brigade Jenin belum memberikan pernyataan terkait tewasnya William Hanoun. Adapun bentrokan ini terjadi setelah sekitar 100 kendaraan militer Israel memasuki kota Jenin, Gaza bersama dengan bulldozer. Dalam rekaman yang beredar memperlihatkan bahwa pasukan Israel beroperasi di kota itu siang hari. Sebagai informasi, Brigade Jenin didirikan oleh Amil Al-Amouri yang kini masuk dalam daftar buron Israel. Keberadaan Brigade Jenin diumumkan secara terbuka pada 2021. Brigade Jenin diyakini adalah cabang dari Brigade Yerusalem atau sayap militer jihad Islam. Kekuatannya kerap dibandingkan dengan Brigade Is al-Din Qassam, kelompok Hamas, dan Brigade Martir al-Aqsa, kelompok Fatah. On hearing the various accounts that came out of so many innocent civilians in Israel whose lives were torn apart on that fateful day. And we simply cannot live in a world. We cannot leave a world. Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC buka suara terkait konflik Israel dan Palestina. ICC memperingatkan Israel terkait tindakan yang menghalangi bantuan kemanusiaan di Gaza bisa dianggap sebagai kejahatan. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Jaksa ICC Karim Khan pada Minggu 29 Oktober. Sebelumnya, Karim Khan telah mengunjungi penyeberangan Rafah di Mesir. Ia mengatakan truk-truk yang membawa bantuan pokok masih terjebak dan tidak dapat menyeberang ke jalur Gaza. Dia mengatakan bahwa persediaan bantuan kemanusiaan harus sampai ke warga sipil di Gaza tanpa ditunda. Penyeberangan Rafah di Mesir merupakan satu-satunya pintu masuk bagi bantuan internasional. Khan juga menggarisbawahi Israel untuk tidak menghambat proses penyaluran bantuan makanan dan obat-obatan.
Pengadilan Kriminal Internasional saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap kejahatan apapun, baik yang dilakukan oleh pihak Israel maupun Palestina, termasuk menyelidiki pertempuran sengit di Gaza dan tepi barat. Han mengaku sangat prihatin atas lonjakan jumlah laporan insiden penyerangan yang dilakukan oleh Hamas di wilayah Israel. Ia juga menekankan bahwa penyanderaan adalah pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Han menyerukan pembebasan segera semua sandera Israel yang ditahan Hamas di jalur Gaza. Kelompok militan Hamas di Gaza menyampaikan rasa kecewa atas terbatasnya dukungan untuk melawan militer Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh pejabat Hamas Moussa Abu Marzouk dalam wawancaranya. Atas minimnya dukungan tersebut, Hamas menaruh harapan besar kepada kelompok militan Hizbullah di Lebanon dan koleganya di tepi barat. Disebutkan juga bahwa anggota otoritas Palestina dan perwakilan beberapa negara Arab secara diam-diam menyerukan kepada Barat untuk melenyapkan kelompok militan Hamas. Hamas khawatir dengan sikap mengecewakan anggota otoritas Palestina dan perwakilan beberapa negara Arab tersebut. Pekan lalu, delegasi Hamas yang dipimpin oleh Abu Marzouk mengunjungi Moskow. Hamas membahas gencatan senjata Palestina dan Israel dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov. Pejabat Hamas sangat mengapresiasi posisi Rusia dalam konflik Timur Tengah dan upaya Rusia untuk menyelesaikannya. Pasukan Israel terlibat bentrok dengan Hamas untuk pertama kalinya sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Hamas dilaporkan menyergap pasukan Israel melalui jaringan terowongan bawah tanah di utara perbatasan jalur Gaza. Dalam bentrokan pada Minggu 29 Oktober malam, IDF dilaporkan menewaskan beberapa milisi Hamas. IDF menargetkan militan Hamas yang terlihat keluar dari terowongan di jalur Gaza dekat Erez Crossing. Militer Israel meyakini Hamas berusaha melintasi perbatasan ke Israel untuk melancarkan serangan dadakan lainnya. Dalam operasi darat yang dibantu pesawat militer, IDF mengklaim menyerang 2 posko Hamas. Melansir The Telegraph, juru bicara Israel Daniel Hagari mengatakan pergerakan pasukannya di Gaza akan menjadi ekspansi yang bertahap. Dia mengklaim akan melakukan pertempuran dari segala medan untuk mencapai tujuan perang. Sementara itu, Hamas mengatakan bentrokan terjadi saat Israel mencoba memasuki barat laut jalur Gaza. Hamas mengatakan senjata kecil dan rudal anti-tank untuk melawan konvoi kendaraan lapis baja Israel. Yordania dilaporkan meminta Amerika Serikat untuk mengerahkan sistem pertahanan rudal Patriot. Permintaan ini menyusul aksi militer Israel yang semakin intens membom jalur Gaza. Juru bicara militer Yordania Brigadir Jenderal Mustafa Hiyari khawatir perang Israel dengan Hamas meluas dan memicu konflik regional, sehingga sekutu setia Amerika Serikat itu ingin meningkatkan pertahanan perbatasannya di tengah ketegangan tersebut. Sebagai informasi, sistem rudal Patriot Amerika Serikat sempat dikerahkan di kerajaan tersebut pada 2013 silam. Saat itu terjadi bentrokan di negara tetangganya di utara, yakni Suriah. Kini Yordania juga khawatir pengeboman Israel yang tanpa henti di Gaza akan melebar ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Diketahui Patriot disebut sebagai salah satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat paling canggih. Biasanya sistem ini memiliki persediaan yang terbatas, sehingga sekutu-sekutu Amerika Serikat di dunia berlomba-lomba untuk memilikinya. Dalam kesempatan itu, Hiyari juga membantah tudingan yang menyebut Pentagon menggunakan pangkalannya untuk mengangkut beberapa peralatan dan persenjataan dari depotnya ke Israel untuk memperkuat pertahanan mereka dalam perang di Gaza. Pentagon telah menggunakan pangkalan militer Yordania beberapa bulan terakhir ketika Amerika Serikat memperkuat pos militernya di wilayah tersebut. Situasi konflik Israel dengan Hamas di Gaza semakin memanas. Militer Israel mulai melakukan serangan darat mematikan dengan membom kota-kota Gaza tanpa henti. Hamas sangat mengharapkan dukungan penuh dari kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan.
Pernyataan ini disampaikan pejabat Hamas Moussa Abu Marzouk dalam wawancaranya dengan media di Timur Tengah. Marzouk menaruh harapan besar kepada Hizbullah dan koleganya di tepi barat, sebab Hamas sudah kecewa dengan otoritas Palestina dan beberapa negara Arab. Disebutkan anggota otoritas Palestina dan perwakilan beberapa negara Arab secara diam-diam menyerukan kepada Barat untuk melenyapkan kelompok Hamas di Gaza. Dalam kesempatan itu, Marzouk yang telah mengunjungi Moskow memuji posisi Rusia dalam konflik Timur Tengah. Marzouk saat bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, membahas gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.